Suara berjuta telinga. Ayo dengar radio. Dan rekan Dakta, bagaimana kabar Anda semua menjelang akhir pekan ini? Nah, kalau rekan Dakta yang sedang bersantai, kami akan ajak Anda juga ngobrol santai pagi menjelang siang hari ini. Ngobrolnya seputar batik, tapi saya lupa hari ini nggak pakai batik. Dua narasumber kami yang hadir di sini. Jadi kalau Anda yang sudah tidak asing lagi dengan nama Adelia Batik, nah ini dia dua ownernya, si kembar. Jadi bingung kalau Anda membedakan siapa, panggil aja semuanya Aulia Aristia. Yang pertama ada Aulia Aristia Purnama, yang kedua ada Aulia Aristia Purnami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sudah berapa lama, berapa abadkah kita sudah tidak main ke studio sini? Sibuk sekali nampaknya Anda dengan batiknya ya. Tema kita hari ini adalah batik dan filosofi budaya Bekasi. Mengapa? Karena mau tidak mau, karena Adelia ini adanya di wilayah kota Bekasi. Masa yang ngaku orang Bekasi nggak ngidupin budaya sendiri batik ya? Apalagi mungkin para pejabat, ayolah ya, yang concern dengan batik budaya atau warisan budayanya, agar ini bisa siarnya bisa lebih luas lagi, bolehlah juga nanti kerja bareng dengan Adelia Batik ya. Tapi sebelumnya, bagi yang baru bergabung mungkin terserah deh siapa yang mau ngomong duluan lah ya, tiktokan lah ya. Karena yang punyanya berdua ini ya silakan lah gitu ya. Udah berapa lama sih Adelia Batik ini? Kita mulai tahun 2012. Oke. Kita tahun 2012, kemudian kita bantu pemerintah launching Batik Bekasi itu sekitar tahun 2013 atau 2014. Kenapa terpikirnya bisnis batik sih? Karena saat itu waktu kita berdua itu kan kuliah di Jakarta gitu. Terus kita berpikir karena ayah kita inovator mesin batik tulis pertama di Indonesia. Nah, daripada mesin itu tidak jadi apa-apa, kita berdua berpikir gimana nih kalau kita bikin batik tempat tinggal kita sendiri gitu awalnya gitu. Karena kita tinggal di Kaliabang Nangka awalnya ya, jadi kita bikin motif nangka dan kita berpikir mungkin ini bisa jadi oleh-oleh khas kota Bekasi. Dari situ kita mulai bikin, tapi kan kita trial error. Betul. Karena kita tidak ada background membatik sama sekali gitu kan. Sampai akhirnya kita 1 tahun belajar sendiri. Otodidak jadi? Otodidak. Oke. Karena kita datang ke daerah pun kita nggak dikasih tahu mulai dari pewarnaan dan cara membuat batik yang bagus itu seperti apa. Setelah kita bisa, baru kita memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi kita panggil nih ibu-ibu di sekitaran tempat kita tinggal. Kita kasih edukasi, kita kasih mungkin keahlian gitu ya. Mau nggak nih bergabung bersama kita membuat batik Bekasi gitu. Jadi awal mulanya itu, nah ibu-ibu sekitar menyambut dengan baik. Kemudian kita juga belajar sampai akhirnya kita bisa menghasilkan kain-kain yang cantik gitu. Kalau kita lihat batik ini kan coraknya beragam ya, apalagi kalau kita ke Jawa ya, ke Jogja gitu ya, kayaknya mata lihat kiri kanan. Banyak banget. Tapi dalam meniti karir dari 2012 gitu, dengan yang tidak ada backgroundnya sama sekali membatik karena warisan dari sang ayah, apa sih kendala yang dihadapi kalian berdua? Mungkin kendalanya kan karena kita ini harus tahu batik itu, batik tulis ya khususnya itu yang benar tuh seperti apa gitu. Kemudian kita juga kendalanya kan kayak dulu itu pewarnaan yang bagus tuh harus bagaimana gitu. Dari mulai pencampuran warna dan lain-lain sebagainya. Karena ternyata setiap daerah airnya suhunya berbeda, kemudian mungkin mineralnya berbeda, nanti walaupun itu ngaruh gitu. Okay. Dan itulah belajar untuk kayak mewarnai di siang hari saat hujan, itu ada beberapa pewarna yang tidak bisa kita lakukan gitu di saat cuaca-cuaca tertentu dan untuk warna-warna tertentu itu. Oke, jadi ternyata baru tahu saya ternyata itu berpengaruh ya dengan kondisi masing-masing daerah. Nah, sampai dengan hari ini seperti apa respon dari masyarakat penerimaan dengan Adelia Batik? Alhamdulillah respon masyarakat sih bagus ya, karena kan kita berusaha untuk mengedukasi gitu kan, bahwa batik yang kita buat itu adalah betul batik asli Bekasi. Jadi hanya mungkin
sumber daya misalnya pewarna dan kainnya yang kita masih pesan di luar gitu. Tapi kalau untuk tenaga ahlinya itu semua memang asli masyarakat Bekasi gitu. Jadi warga sekitar diberdayakan ya. Betul. Oke. Jadi kalau rekan Dakta yang tertarik ingin lihat langsung juga boleh datang langsung ke sana. Kalau khasnya dari Adelia sendiri, ciri khas batiknya apa ini? Mungkin kita bergerak di bidang batik tulis ya, jadi kita kontemporer. Nah, ciri khas kita tuh kita suka sekali bikin tugu dan buah kecapi awalnya dan buah nangka itu ciri khas kita gitu. Jadi karena kita mengangkat yang pertama kali ada di depan mata kita nangka. Pada saat itu ya Kaliabang nangka ya kita kan bikin motif nangka walaupun kita saat itu tidak tahu filosofinya apa sih gitu. Yang penting bikin aja dulu. Filosofi mah kita bikin nanti gitu. Iya, kita tanya lah. Kalau untuk desain sendiri siapa yang desain? Kita berdua. Keroyokan ya? Iya. Jadi kalau ada yang kita bikin nih misalnya mau bikin motif tugu. Nah biasa kita akan bikin kayak ini tugunya bagus nggak? Nah nanti mungkin dari dia akan ada koreksi. Bagusnya kayak gini deh kayaknya gitu. Jadi kita sama-sama saling sebelum motif itu jadi pun kita akan diskusi dulu. Setelah itu baru kita tanya nih ke tim budayawan atau tim kreatif. Yeah. Ini boleh nggak bikin seperti ini gitu karena mereka kan tahu filosofi asli dari tugu itu seperti apa, buah itu seperti apa. Jadi kita dikasih tahu kalau ini tidak boleh dipenggal, ini tidak boleh di ini. Nah itu kenapa yang membedakan kita dari batik-batik lainnya adalah karena kita berkonsultasi dalam membuat motif. Jadi tidak sembarang bikin langsung jadi itu enggak. Jadi sedetail itu ya. Sedetail itu. Dan perlu memang kebudayawan karena mereka yang lebih tahu ciri khas dari Bekasi itu sendiri ya. Jadi kalau untuk satu desain berapa lama? Tergantung mood? Tergantung motifnya sih kita. Gitu ya? Karena kalau semakin rumit mungkin semakin. Kalau nangka rumit nggak sih di awal kemarin? Enggak sih, enggak. Nangka tuh enggak karena kita hanya bikin buahnya kemudian kita padu padankan seperti ada parang gitu. Jadi kita bikin desainnya seperti itu. Jadi kalau daerah Jawa atau daerah lain punya parang ya kita juga kayaknya bisa menginspirasi Bekasi kayaknya bisa deh gitu. Jadi kalau nangka sudah dapat filosofinya. Karena ini daerah aku tuh Kaliabang nangka. Jadi di daerahku itu sebenarnya di setiap rumah tuh ada pohon nangkanya, gitu. Okay. Jadi nggak ada yang nggak punya nangka saat itu. Bahkan waktu belum adanya pembangunan seperti sekarang, di depan rumahku tuh ada pohon nangka gitu, dan buahnya tuh banyak banget. Terus kita berpikir, mungkin ini karena disebut Kaliabang nangka. Gitu. Bisnis nangka ya. Iya betul. Jadi main ke batik bonusnya nangka. Betul. Ya, ada sukun, ada nangka, ada semua di sana. Karena kita juga kenapa buah-buahan harus ada dan kita bisa membuktikan bahwa kita tidak mencemari lingkungan. Itu yang paling penting. Karena suka beredar kabar bahwa kita mencemari lingkungan, tapi kita memang membuktikan bahwa kita tidak mencemari lingkungan. Iya, karena kan itu berhubungan dengan warna ya. Betul. Kita ada proses pemisahan antara pewarna dengan air gitu. Jadi memang kita pikirin juga pengolahan limbahnya. Gitu. Kalau pembuatan desain itu berapa desain bisa dibuat mungkin dalam rentang waktu berapa bulan atau tahunan? Enggak, kalau desain itu mungkin kita bisa satu hari bisa bikin 2 gitu. Satu hari 2 desain. Tapi kalau yang kita kejar di sini adalah pembuatan batiknya. Jadi di mana mungkin orang harus pesen 1 minggu gitu ya. Nah ini kita bisa kerjakan untuk batik tulis, polanya bisa kita kerjakan 1 hari sampai 2 hari gitu. Kalau request juga bisa kita request. Justru kita melayani juga banyak request dari daerah-daerah lain gitu. Oke, baik. Ini baru pembukaan ya. Nanti kita akan sambung lagi terkait dengan bagaimana proses pembuatannya. Karena ini kan ada di Bekasi ya. Sejauh mana perhatian dari pemerintah Kota Bekasi dan supportnya itu yang penting ya. Jangan sampai yang disupport malah tukang batik dari luar Kota Bekasi ya. Padahal Bekasi punya ciri khas tersendiri. Nah, kalau rekan Dakta ingin bergabung bersama kami silakan. Mumpung ada ownernya di sini, Anda bisa bergabung di 88163. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Kami lanjutkan kembali rekan Dakta, kita masih ngobrol santai dengan owner dari Adelia Batik.
Jadi kita masih ngobrol tentang batik dan filosofi budaya Bekasi. Kalau rekan dokter tertarik ingin melihat langsung prosesnya boleh, atau Anda yang punya rekanan corporate atau yang lainnya ingin dibikinkan seragam, dengan senang hati didesain langsung oleh owner-ownernya ya. Ya bisa. Iya, kita kembali lagi karena mau tidak mau batik ini kan khas dari masing-masing daerah biasanya seperti itu ya. Kita kalau ke Jogja tempatnya ke Pasar Beringharjo orang sana. Betul. Kalau ke Pekalongan kita sudah tahu tempatnya di mana. Solo pun demikian, termasuk juga Bekasi. Nah, kita ingin tahu sejauh ini ada support atau dukungan tidak sih? Ada perhatian tidak dari pemerintah Kota Bekasi? Jangan pesimis dong. Harus optimis dong. Harus semangat gitu ya. Semangat. Kalau support mungkin betul kita masuk di dalam list UMKM Kota Bekasi. Fashion ya. Ya. Tapi kalau yang lainnya aku juga nggak tahu ya. Mungkin dibilang kurang adil gitu karena itu yang dirasakan. Ya, itu yang dirasakan karena sampai seperjalanan waktu kita mungkin hanya instansi-instansi tertentu yang langsung akhirnya datang gitu ke kita gitu. Tapi maksudnya ya, ketika mereka kecewa dengan yang lain gitu. Dalam event-event ikut sertakan tidak sih biasanya? Enggak pernah. Alhamdulillah. Tapi event di luar Bekasi justru yang mensupport luar biasa ya. Apa saja yang dilakukan oleh kalian di luar Bekasi ini? Kita pernah kerjasama di Indonesia Fashion Week, terus di Adiwastra juga. Indonesia berarti udah tingkatan nasional dong. Ya, gitu. Kemudian kita juga pernah pameran di Bandara Soekarno-Hatta yang internasional, di launch-nya di Gate 3 dan 4 gitu. Terus kita juga ini yang Paralimpik ya, yang kemarin ya? SEA Games ya? Ya, SEA Games. Terus kita juga banyak ikut mungkin pameran pernah ikut juga pameran di Filipina. Gitu. Nah, itu kita juga bawa batik Bekasi. Gitu. Bawa batik Bekasi ya, dan berangkatnya sendiri. Bahkan yang terakhir kita bikin seragam untuk KBRI di Argentina. Masya Allah, luar biasa sudah sampai ke Argentina, KBRI-nya gitu ya. Ya kadang-kadang kita tidak dihargai di rumah sendiri, tapi diapresiasi di luar sana. Itulah berkahnya ya. Jadi makin banyak network, makin banyak juga. Dan sekarang apa untuk mempromosikan batik ini, upaya-upaya yang dilakukan seperti apa? Tetap kita mengedukasi, kita jadi tetap mungkin iklan juga gitu ya di sosial media, kemudian masyarakat juga pintu kita terbuka. Jadi ada dan tidak ada kita berdua, workshop kita selalu buka di hari Senin sampai Jumat. Jadi masyarakat bisa datang langsung, lihat langsung gitu. Jadi terus kita seperti kemanapun kita terus menggunakan batik Bekasi. Kemudian ada edukasi pelatihan gitu, sekolah-sekolah ya. Bahkan sampai ke luar daerah pun kita melakukan pelatihan batik Bekasi untuk batik gitu, supaya daerah lain juga terinspirasi bahwa kita yang otodidak di Bekasi, mereka juga bisa. Gitu. Seberapa detail sih sebenarnya kalau ini kan, kalau bicara Bekasi tadi harus apa? Ya paling tidak tanyalah sama budayawan yang lebih ngerti. Seberapa detail sih sebenarnya batik Bekasi ini? Sebenarnya ada detailnya, seperti misalnya pada saat pembuatan tugu gitu loh. Tugu itu kita terinspirasi yang di Jalan Agus Salim gitu kan. Nah, itu tugu tuh kalau mungkin orang melihat hanya sekedar tugu pada gambar. Tapi begitu melihat kain kita detailkan bahwa ada di bagian atas tugu itu seperti ada pecahan meriam. Jadi ada filosofinya, dan ketika orang membeli batik ke kita pun kita akan kasih notes juga bahwa ini tuh motif apa sih, artinya apa gitu. Karena kan Bekasi sendiri kota perjuangan ya yang kita tahu. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak tugu-tugu patriotnya dari situ. Kan kota patriot, jadi mungkin banyak lah semacam apa ya, simbol-simbol gitu, perjuangan ya. Jadi detailnya di situ ya sebetulnya. Karena kan ceritanya adalah Bekasi adalah sebelum Bandung Lautan Api, kita adalah pintu
pertamanya. Jadi sebelum kita juga Pintu tahu dari kita sejarawan tahu ya. dari sejarawan bahwa kita tuh adalah pintu pertama para pejuang itu. Iya. Makanya dibilang Kali Abang itu kan karena Kali para Abang tuh- pejuang yang dibuang ke kali itu, jadi darahnya tuh warnanya merah. Merah. Air kalinya itu karena Iya, darah jadi para Kali Abang pejuang. tengah itu Filosofinya juga itu. juga kita tahu akhirnya gitu. Jadi mempengaruhi juga di warna. Di warna, Jadi kita warna betul. juga. Oh, warna Bekasi tuh merahnya harus merah tanah. Karena ya jadi macam-macam gitu. Jadi kayak hijaunya harus hijau daun, tapi hijau daunnya juga daun yang mana itu kita detail gitu. Jadi selain dapat desainnya, dapat ilmunya juga dari sejarawan yang belajar Iya, sejarah. Ya? betul. Bukunya gitu. Langsung dikasih buku juga kita. Ayo langsung dikasih buku sama Bang Ali Anwar ini mungkin ya, atau sejarawan yang lain ini. Pak Andi Sopandi. Oh, Bang Andi Sopandi. Terus Iya. Pak Ridwan Marhib. Tim kesenian ini ya, Bang Ridwan Marhib ya. Masih concern nih mereka ya. Masih. Tantangannya dalam membuat batik Bekasi itu apa sih? Tantangannya Karena kekhasan tadi ya, atau ya, apa? Ya khasnya itu sih. Iya, Harus jadi detail harus ya. sesuai. Gitu, jadi tidak boleh asal merancang. Jadi kayak misalnya nih kita kan buah kecapi itu memang buah khas kota Bekasi gitu. Jadi jangan sampai nih kecapi kita berbentuk seperti ceri, tomat. Nah, itu sedetail Jadi itu. tidak boleh digabung antara tangkainya. Jadi tangkainya harus dipakai kayak seikat seperti itu. Jadi nggak boleh digabung kemana, nggak boleh digabung kemana. Iya. Itu bagian detail yang kita selalu seperti ini boleh nggak gitu. Ya, seperti Jadi bunga, jangan sampai kita punya bunga tunjung, tapi ada orang yang menggambar seperti bunga teratai. Nah, itu jadi concern lagi kan, gimana caranya mendesain sampai seperti bunga teratai gitu. Jadi kalau belum approve dari ahlinya, belum berani untuk dicetak Iya, ya. betul. Karena mereka kan ada distorsi gambar seperti itu. Nah, itu kita kan yang tadinya awam jadi tahu gitu. Pak, boleh nggak ikan gabus juga sebetulnya bentuknya agak menyeramkan kan? Tapi kalau lele udah nggak ada. Ya. Nah, kita tuh gimana caranya bikin gabus tuh terlihat nggak nyeremin tuh gimana gitu. Nah, kita juga konsul, boleh nggak kita bikin gabusnya tuh seperti ini gitu. Kayak buaya buntung pun ini kan kita bikinnya kita kalau nggak bisa jangan kelihatan nih, jangan kelihatan seperti Ini apa? Oh, ini lele ya? buaya. Buaya, iya. Iya, Oh, gitu. nggak kelihatan tapi Iya. yang pasti bukan buaya darat ini. gitu. Oh, sedetail itu tentang motif biasanya Ikan kita. gabus kita bikinnya seperti ini gitu. Jadi buaya ini merupakan fauna khas kota Bekasi dalam adat masyarakat Betawi. Betul. Baru tahu saya ternyata ya, karena di Bekasi ada seserahan pengantin yang khas berupa roti buaya. Oh, ini ternyata ya. Iya. Nah, ini kalau masyarakat yang ingin melihat langsung atau juga perusahaan yang ingin, kan sekarang juga banyak ya kunjungan-kunjungan melihat langsung ini. Kira-kira kemana dan ada nomor kontak atau sosial media yang bisa mereka hubungi? Mungkin bisa datang langsung ya, atau lihat Instagram atau mungkin bisa lihat di Google Adelia Batik, itu ada. Tempatnya tuh di Kali Abang Nangka, Jalan Perwira 8, RT 04 RW 05 nomor 33. Di belakang gitu. Sumarekon. Ya. Kalau mau saya antar boleh kalau ada yang mau datang. Mau field trip boleh, silahkan. Mau lihat-lihat silahkan gitu. Atau mau iseng belajar batik juga bisa. Oh, ada juga di situ ya. Iya. Atau jangan iseng, mau langsung order juga Boleh boleh. juga. Nanti dibikinkan desain khusus ya. Iya. Mau khas Bekasi boleh, atau khas sesuai dengan masing-masing kantor atau masing-masing karakternya boleh juga. Anda bisa datang langsung, dan rekan-rekan jangan kemana-mana. Perbincangan kami bersama dengan Adelia Batik akan kami lanjutkan setelah. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Ya rekan Dakta, kami lanjutkan kembali. Kita masih berbincang bersama dengan owner Adelia Batik. Masih ada Aulia Ristia Purnama, Aulia Ristia Purnami. Karena kembar, jadi panggil aja dua-duanya Aulia Ristia. Baik, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi kita bicara tentang batik Bekasi ya, karena mau tidak mau Adelia Batik ada di kota Bekasi, dan Adelia Batik juga concern terhadap batik kota Bekasi. Nah, kalau terkait dengan batik Bekasi sendiri, respon atau tanggapan dari masyarakat atau mereka yang sudah pernah membeli lah, seperti apa sih melihat hasilnya? Iya, gantian dong ngomongnya.
Kalau masyarakat sih yang membeli batik Bekasi biasanya akan repurchase ya ke kita karena mereka puas dengan hasilnya dan desainnya yang mereka inginkan sesuai dengan yang mereka mau gitu. Karena warna bisa custom ya, ya, karena karena di kita tuh benar-benar bisa custom, satu pun bisa custom gitu. Jadi kalau pembeda kita dari batik-batik lainnya adalah kita mampu mengerjakan satu. Kalau mereka mungkin harus banyak, tapi kalau kita satu pun kita akan kerjakan gitu. Dan kalau bikin mereka repurchase, jadi mereka pengen batik yang beda dari yang lainnya gitu. Dan dikombinasikan dengan batik Bekasi, motifnya apa saja sih gitu. Jadi memang masyarakat itu yang sudah tahu kita ya, alhamdulillah sampai detik ini yang sudah tahu pasti langsung datang ke workshop untuk beli langsung batik Bekasi di workshop kita gitu. Kalau bahannya ini dari mana sih? Bahannya kita tetap bisa dari Jogja ada, Pekalongan ada. Oh, oke. Gitu. Masih kiblat Masih, batik masih tetap di sana ya. Karena Bekasi tidak punya menciptakan bahan kain mori khusus batik sendiri gitu. Karena jangan sampai salah, kain itu kan takutnya Kain putih itu bukan kain kafan ya. Jadi ada walaupun kain penyebutannya khusus batik. sama gitu, tapi ternyata kain khusus batik itu bukan kain kafan gitu. Jadi kain putih itu kain mori gitu. Dengan tingkatan-tingkatan gramasi kain gitu. serat kainnya gitu. Nah, kalau rekan Dakta tertarik untuk mengetahui bagaimana pembuatan batik atau lihat-lihat dulu, boleh lah ya main ke Adelia Batik. Tadi sudah disebutkan, atau kalau mau lihat di Instagramnya juga boleh ya, di Adelia Batik. Nah, di situ Anda bisa tanya-tanya juga terkait dengan batik dan segalanya lah ya yang berhubungan dengan batik. Nah, karena batik ini kan ada di setiap daerah, tentu inovasi juga diperlukan dong. Betul. Ya. Jadi kalau kalian berdua, apa inovasi yang sedang dilakukan sekarang agar paling tidak batik Adelia Batik ini tetap ada khas atau cirinya sendiri? Kita lebih banyak kolaborasi sih. Jadi kalau misalnya dari daerah lain ingin membuat batik kita, kemudian kita tawarkan desainnya. Mau nggak kita selipkan khas ciri khas Kota Bekasi? Biasanya begitu. Betul. Karena nanti desain yang ada nanti akan mutlak mungkin menjadi buyer kita gitu. Itulah mungkin kita tawarkan inovasi-inovasi seperti itu. Iya, jadi kita memang budayanya ingin sebetulnya banyak berkolaborasi. Jadi kita tidak memaksakan bahwa harus batik Bekasi, tapi kalau mereka punya batik motif lain, tapi kita bisa saling bersinergi untuk menciptakan motif baru yang mungkin akan jadi batik motif baru lainnya gitu. Di mana ada motif batik daerah tersebut, lalu ada motif batik Bekasi. Kita nggak gitu. bisa sebut daerah mana, menjaga privacy. Betul. Kalau untuk harga, kisaran dari berapa? Kisaran dari harga 125.000 untuk batik cap sampai 285.000. Kalau batik tulis kita mulai dari 275.000, mungkin ada yang sampai 2 juta gitu. Bedanya apa sih? Kalau masyarakat awam kan batik tulis, batik cap, lalu apa lagi sih? Batik kombinasi cap dan tulis gitu. Sebenarnya batik itu yang kita pelajari itu sebenarnya ada 3 yang diakui, yaitu batik cap, batik tulis, dan batik cap kombinasi tulis. Nah, kalau batik cap biasanya kita buat untuk seragam, gitu kan. Jadi prosesnya jauh lebih cepat. Terus ada yang namanya lempengan tembaga itu seperti stempel cap itu. Nah, itu ada proses di situnya yang membedakan dengan batik tulis. Kalau batik tulis kan harus tembus kainnya di depan dan di belakang. Kemudian ada proses pengisian motif atau biasa disebut dengan isen-isen. Ada proses polanya juga, penutupan warna. Jadi semakin rumit kalau batik tulis itu dibanding batik cap gitu. Kalau proses pembuatan batik sendiri hingga finish dan di packaging berapa lama sih? Kalau pembuatan batik cap sendiri mungkin 1 minggu bisa. 1 minggu ya? Bisa. Tapi kalau batik tulis ya tergantung. Kalau 1 warna 1 minggu bisa, tapi kalau 2 warna mungkin sekitar 14 hari. Jadi semakin banyak warna semakin lama dia. Betul.
Karena kan ada yang ingin rumit gitu. Ya, pengisian pola juga mempengaruhi. Kalau polanya nanti diisinya lebih banyak dan lebih padat, biasanya jauh lebih lama. Tapi kalau polanya mungkin simple, bisa jauh lebih cepat. Sejauh ini sih kita kalau satu kain, kalau cap itu sehari satu bisa, kalau satu pieces ya. Tapi kalau untuk batik tulis, itu kita juga bisa kurang lebih 3 hari. Kalau satu batik tulis satu warna. Itu yang membedakan kita. Yang ada di workshop baju-baju atau ada pernak-pernik lain seputar batik juga dijual? Ada kain dan baju. Oke, ada kain dan baju juga ya. Nah, ini terkait dengan batik, kan ini warisan dari turun temurun lah ya, dari berbagai tempat juga ada. Tentu ada kendala tidak sih, atau kesulitan apa sih dalam berbisnis batik dari tahun 2012 sampai dengan sekarang? Tantangannya apa? Mengedukasi masyarakat. Masyarakat masih banyak yang menggunakan printing ya. Jadi tekstil bermotif batik. Jadi tantangannya adalah kita yaitu mengedukasi masyarakat bahwa lebih baik kita menggunakan batik asli dibanding kita harus menggunakan batik printing gitu. Tekstil bermotif batik. Itu yang kita edukasi, dan masyarakat masih labeli dengan yang penting murah. Padahal sebenarnya batik itu kan karya seni, ya kan. Apalagi kita menggunakan resource dari Bekasi, yang kita tidak mungkin menyamakan harga batik kita dengan batik daerah. Gitu. Itu sih tantangan kita. Harga tertinggi dijual dengan harga berapa? Di 2.700.000. 2.700.000. Kalau untuk pembuatan, kalau untuk selesai dibuat lalu masyarakat juga, terutama yang tadi ya harga 2 jutaan, kan tentu apakah proses cucinya juga sama dengan batik-batik yang lain atau ada khusus sih sebetulnya? Ada khusus sih. Jadi semacam mungkin tidak boleh terkena deterjen gitu. Ada sabun khususnya gitu. Tapi yang kita pelajari ya mudah-mudahan nih kain kita sudah kita trial error tidak akan luntur. Gitu. Ya, itu yang membedakan kita. Karena biasanya kalau kita beli batik, luntur. Kalau rendemnya kita pisahin dulu. Nah, itu kalau yang luntur tuh ternyata setelah kita pelajari pewarnanya tuh kurang bagus. Jadi kalau yang bagus tuh seharusnya tidak luntur sama sekali. Ini yang membedakan Adelia Batik kita, ya. Itu yang membedakan kosnya. Dan kosnya karena dikerjakannya di kota Bekasi. Betul sekali. Jadi kadang-kadang karya desain itu yang lebih mahal tuh di situnya ya. Betul. Karena di situ ada tangan-tangan yang sangat detail, ada pekerja. Berapa pekerja sekarang? Kita ada sekitar 7 pekerja. 7 karena batik sendiri kita juga harus lihat bahwa tidak sembarangan orang bisa mengerjakan, bukan memilih-milih, tapi ini kan hasil karya. Jadi jangan sampai jadi ya mungkin di batik itu tidak ada salah, tapi ketika kita kan juga bisa melihat kesabaran orang, jadi ada emosinya juga gitu pada saat pembuatan batik. Jadi kalau bisa satu orang mengerjakan satu kain gitu. Jadi 7 itu memang mereka sudah terpilih lah ya, sudah tahu ya detailnya seperti apa, maunya seperti apa itu ya. Betul. Dan itu masyarakat sekitar juga yang sudah belajar dari tahun 2012 itu. Dari nol banget mereka diajar. Dari nol. Dari nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali sampai akhirnya bisa punya titel baru yaitu perajin batik Bekasi. Ya, itu yang bisa kita berikan. Luar biasa ya. Jadi memang itulah tantangan, dan yang pasti juga mereka berdua ini asik, enjoy menjalaninya ya. Kalau nggak enjoy dari tahun 2012 nggak mungkin bertahan sampai sekarang ya. Apalagi dengan kondisi sekarang yang melihat kiri kanan nampaknya inovasi-inovasi cukup banyak. Apalagi kalau sudah dibawa ke nasional, internasional, batik juga masih tetap yang luar biasa ya. Baik rekan Dakta, jangan kemana-mana, kita masih ada satu sesi lagi. Kalau Anda ingin bergabung bersama kami, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Adelia Batik setelah. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kita masih berbincang dengan tema batik dan filosofi budaya Bekasi bersama dengan owner Adelia Batik, ada Aulia Ristia Purnama dan Aulia Ristia Purnami. Kalau rekan Dakta ingin main-main ke workshopnya, boleh, ada di mana? Di Kali Abang Nangka, Jalan Perwira 8, RT 04, RW 05, nomor 33. Buka dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 3. Oke, soal harga bersahabat lah harganya ya.
Nah, sekarang apa yang lagi fokus dilakukan juga oleh Adelia Batik? Kita lagi menangani desain-desain custom aja sih, kita fokus ke situ. Dan kita memang lagi juga membuka pintu untuk daerah-daerah lain untuk bisa kerjasama dan kolaborasi sama kita gitu. Kalau custom tuh mereka biasanya requestnya seperti apa sih? Bisa bawa batik daerah mereka sendiri. Oh, Jadi mereka punya batik daerah, kemudian mereka minta dibuatkan, gitu kan. Lalu nanti kita kolaborasi deh, motifnya seperti apa, mau digabungkan atau memang mereka ingin menggunakan motifnya sendiri, gitu. Atau kita juga menangani seperti gift ya, jadi semacam kayak pajangan dinding, gitu, custom untuk di kantor-kantor, gitu, dengan logo-logo kantor sendiri gitu ya, atau dengan gift untuk di sekolah-sekolah gitu. Itu ya, apa upaya yang terus dilakukan ya. Ya. Terus untuk promosi-promosi masih sering ikut pameran-pameran atau apa? Mungkin after COVID belum ya gitu. Oh, iya. After COVID jadi kita masih terus bikin aja gitu. Karena alhamdulillah pas COVID itu juga kita nggak tutup sih sebenarnya gitu. Karena kasihan kan para pengrajin kita gitu. Kalau melihat pangsa pasar batik sekarang, seberapa optimis sih kalian melihat ke depannya bisnis batik ini? Kita masih terus optimis karena kita yakin yang bagus akan tetap bagus. Yang nggak bagus akan lari ke yang bagus. Jadi kita masih terus optimis karena batik Bekasi yang beredar saat ini kita rasa memang masih sangat kurang ya, karena dari desain harusnya sudah ada banyak berkembang karena sudah berapa tahun, tapi ini ternyata kita lihat juga belum ada perkembangan. Bahkan desain batik SD, SMP, SMA masih terus sama, harusnya boleh berbeda gitu ya, karena setiap sekolah tapi tetap khas Bekasi, tapi saat ini masih belum. Mungkin nanti akan ada saatnya, kita masih terus optimis. Gak boleh pesimis lah. Iya. Tetap optimis ya. Tetap optimis. Jadi kalau melihat kondisi di Bekasi sekarang dengan kekhasan batiknya, Adelia juga punya khasnya sendiri. Yakin bahwa ini sebetulnya menjadi potensial. Potensi. Ya? Karena kan ini masuk di dalam sesuatu UNESCO ya. Jadi UNESCO, itu warisan budaya yang harus kita terus kembangkan. Kalau tidak ada pengembangan kan nanti malah dicabut. Ya kan, jadi lebih baik kita terus mengembangkan batik gitu. Di luar Bekasi banyak event-event yang diikuti juga. Alhamdulillah sih banyak sih. Jadi promosinya lebih ke situ juga. Dan masyarakat sekarang sudah lebih banyak tahu juga. Lebih banyak tahu dan lebih kayak ada ya batik Bekasi gitu. Jadi kita lebih ke sosialisasi bahwa Bekasi juga punya batik loh. Dan ini adalah batik Bekasi gitu. Karena pernah kita bertemu juga ada yang bilang, batik Bekasi kok jelek. Mungkin belum mengenal kita gitu. Promosi tetap. Karena kita memang menghadirkan batik Bekasi itu bagaimana batik itu tidak hanya dipakai pada hari Jumat, tapi di event tertentu yang setiap hari sebagai ibaratnya anak muda juga bisa pakai sehari-hari gitu. Karena kita menghadirkan batik-batik yang memang bukan tema-tema yang seperti terlalu tua atau tema-tema gitu ya. Tema-tema casual kita punya gitu. Jadi betul-betul bisa dipakai oleh semua kalangan. Jadi ngikutin kekinian betul lah ya. Ada tema monokrom gitu. Jadi batik juga ada. Kita bisa bikin sesuai dengan yang lagi temanya apa gitu. Jadi kalau untuk ciri khas Bekasi sendiri ke depan apa lagi yang akan digarap oleh Adelia? Kita berharap masih banyak ya yang nanti akan muncul, motif-motif baru akan muncul gitu. Kalau support dari para budayawan melihat desain-desain yang sudah dilakukan oleh Adelia Batik ini, mereka support dan mereka terus meminta kita untuk bikin aja gitu, bikin aja nih nanti koreksinya mereka gitu. Jadi sekarang apa yang sedang digarap, dipikirkan khas Bekasinya? Khas Bekasi kita tuh sebetulnya banyak motif-motif baru, banyak motif-motif baru yang akan kita hadirkan gitu. Nah ini kan biasa kita setiap tahun tuh punya motif andalan. Ada bestseller. Ada bestsellernya. Kalau tahun ini apa? Akhir tahun ini apa bestsellernya? Belum sampai akhir tahun nih. Iya. Masih dihitung nih. Tapi
sejauh ini memang yang menjadi unggulan kita adalah Tugu Kota Bekasi. Itu yang masih jadi. Jadi khas kalau ya. kita udah lihat Tugu itu pasti Tugunya Adelia gitu. Atau melihat Tahu bambu ya? itu kita udah tahu itu pasti bambunya kita Ya. gitu. Karena kita setiap di jiplak kita bikin motif baru. Curhat ya kan. Iya, curhat Banyak yang menjiplak ya. Iya. Padahal kita pengennya masing-masing pengrajin batik ini satu dan lain saling support. Iya. Kolaborasi tadi kan. Kolaborasi, terinspirasi boleh. Betul. Tapi kalau sama persis itu jangan ya. Jangan ya, Dek. Gitu. Iya. Jadi terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dengan adanya Adelia Batik dan mungkin juga ya mau tidak mau karena berada di Kota Bekasi kita kan support ya. Tetapi mungkin perhatian atau ada catatan lah untuk pemerintah atau juga pejabat setempat terkait dengan adanya batik-batik khas Bekasi ini sendiri. Satu-satu lah, jangan lirik-lirikan. Mungkin kalau untuk masyarakat ya mungkin lebih mengenal budayanya. Jadi kita membuka pintu untuk mereka belajar budaya batik yang ada di Bekasi. Tapi kalau untuk para pejabat ya kita mohon keadilannya gitu. Karena kita bisa melihat bahwa batik yang beredar itu tidak adil. Karena buat kita banyak batik hanya dari satu yang tidak bisa kita sebutkan namanya gitu. Kalau bisa semua sama rata gitu. Ya. Agar tadi juga Iya, khas Bekasinya khas juga muncul. keangkat bareng-bareng ya. Iya. Oke. Anda mau ngomong apa dong? Kalau kita berharap batik Bekasi tuh betul-betul bisa tersosialisasi. Jadi jangan sampai masyarakat Kota Bekasi malah nggak tahu nih kok ada batik Bekasi. Iya. Nah karena kita nggak merepresentatifkan batik Bekasi itu yang bagus seperti apa. Nah makanya kita bilang kenapa kita berharap pemerintah bisa adil karena biar masyarakat lah yang menilai gitu bahwa batik Bekasi itu seperti apa sih gitu. Jadi kita juga butuh support pemerintah supaya pemerintah tidak memihak ya atau tidak yang disebutkan tidak adil betul karena kalau yang terlihat yang itu yang lain kan belum. Padahal pada saat kita launching sejarahnya itu kita ada beberapa pengrajin tapi beberapa pengrajin ini tidak pernah muncul gitu. Jadi kita berharap pemerintah bisa adil lah dalam melakukan kegiatan ataupun apapun promosi tentang batik Bekasi gitu. Jangan pengrajin batik di luar Bekasi dong ya yang disupport Iya. sementara batik yang ada Asli Kota Bekasi. hidupnya di sini sekali di Kota Bekasi malah nggak diperhatikan oleh pemerintah Kota Bekasi ya sendiri. Mudah-mudahan didengarkan lah oleh para pejabat dan ini jadi PR ya. Amin. Terima kasih sudah hadir ngobrol-ngobrol tentang Iya, batik. Kapan-kapan sama-sama. kita ngobrol lagi dan rekan Dakta sekali lagi yang ingin datang langsung lihat langsung kemana alamatnya? Di Kali Abang Nangka, Jalan Perwira 8, RT 04 RW 05 nomor 33. Patokannya apa nih? Di Google Maps ada Adelia oke. Batik. Adelia Batik lihat Iya. di Google Maps ya. Iya. Kalau Anda beruntung Anda akan mendapatkan nangka di sana sembari Anda berjalan-jalan di Adelia Batik. Baik. Terima kasih loh Iya, sudah hadir di sama-sama. Dakta. Sukses ya untuk Iya, Adelia Batiknya ya. sukses. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dakta Radio, bijak dan cerdas.